Hai teman cerita, gimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh Punokawan, yaitu Petruk. Tokoh Petruk hanya ada di pewayangan Jawa, yang mana berada di pihak keturunan Witaradia. Tokoh ini tidak disebutkan di dalam kitab Mahabharata, sehingga bisa dikatakan bahwa tokoh Petruk merupakan tokoh pewayangan asli Jawa. Petruk yang memiliki nama asli Bambang Petruk Panyukilan memiliki julukan, yaitu Kantong Bolong, yang artinya adalah suka berbagi alias dermawan. Selain Kantong Bolong, Petruk juga memiliki julukan lain, yaitu Doblajaya, yang artinya adalah cerdik. Bisa dikatakan bahwa Petruk adalah anggota Punokawan yang paling cerdik di antara kedua saudaranya, Gareng dan Bagong. Petruk memiliki ciri khas fisik yang mudah kita ingat. Ciri fisiknya adalah hidungnya yang panjang. Hidungnya Petruk paling panjang di antara kedua saudaranya. Bentuk fisiknya, ia memiliki perut yang dijuluki kantong bolong. Bentuk fisik atau julukan ini bukan hanya simbol dari sifat Petruk yang dermawan saja, melainkan Petruk juga memiliki sifat pandai bicara. Namun terkadang bicaranya hanya tong kosong alias tidak ada artinya. Petruk bersemayam di Pecuk-Pecukilan, di mana ia memiliki satu anak dari seorang istri yang bernama Dewi Ambarwati. Anaknya bernama Bambang Lengkung Kusuma, di mana ia adalah seseorang yang rupawan. Petruk merupakan anak dari seorang pendeta raksasa, Gandarwa, bernama Begawan Salantara, yang merupakan sejenis jin. Dan ia diangkat sebagai anaknya Semar setelah Gareng. Di suatu kisah diceritakan, Bambang Petruk Panyukilan hobi sekali bergurau dengan siapapun, baik dari tingkah lakunya hingga ke ucapannya. Namun ia pun juga suka cari mala alias masalah. Karena hobinya adalah berkelahi, siapapun selalu ia tantang. Namun ia terbilang sebagai tokoh yang jago kandang, karena ia hanya berani bertanding atau adu kesaktian di daerah tempat tinggalnya saja. Tapi ia sadar dan memutuskan berkelana untuk menguji kesaktiannya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Gareng yang namanya masih Bambang Sukodadi, di mana Bambang Sukodadi ingin menguji kekebalannya. Cocoklah dengan Bambang Petruk Panyukilan yang ingin menguji kesaktiannya. Jadilah mereka bertarung. Mereka mempunyai kesaktian yang seimbang, sehingga tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menjadi pemenang. Mereka juga tidak mau berhenti berkelahi, meski tubuh mereka telah saling babak belur, hingga fisik mereka cacat tak karuan. Disitulah mereka bertemu dengan Batara Ismaya atau Semar, yang melerai pertarungan mereka. Dan Batara Ismaya atau Semar adalah pamong atau penasehat para satria Pandawa. Kemudian diangkatlah mereka menjadi anaknya, dengan syarat asal keduanya bersedia menemani Batara Ismaya menjadi pamong atau penasehat bagi para ksatria berbudi luhur, yaitu Pandawa. Dan akhirnya mereka berdua pun menyetujuinya. Bambang Petruk Panyukilan menjadi Petruk, Bambang Sukodadi menjadi Gareng. Petruk menjadi anak kedua dari Semar, urutan ketiga dari tokoh Punokawan. Yang pertama Semar, kedua Gareng, ketiga Petruk, dan keempat Bagong. Petruk dan Punokawan yang lain, Semar, Gareng, dan Bagong, selalu hidup di dalam suasana kerukunan sebagai satu keluarga. Bila tidak ada kepentingan yang istimewa, mereka tidak pernah berpisah satu sama lain. Petruk memiliki 5 sifat dasar di dalam jati dirinya. Yang pertama adalah sifat momong, di mana ia adalah seseorang yang pandai mengasuh anak. Kedua, ia memiliki sifat momot, di mana ia adalah seseorang yang pandai menyimpan rahasia. Tak heran jika kedua saudaranya selalu bercerita atau mengutarakan masalahnya ke Petruk, dan Petruk selalu menyimpan cerita rahasia itu. Ketiga, Petruk memiliki sifat momor, yang artinya lapang dada.
Walaupun Petruk sering mendapatkan kritikan atau makian dari orang lain, ia sangat mudah sekali lapang dada. Alias dalam istilah Jawanya adalah legawa. Keempat adalah sifat mursid, yang artinya mudah paham apa yang diinginkan tuannya. Sedangkan yang kelima adalah sifat murakabi, di mana ia adalah sosok yang sangat bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Baik teman cerita, begitulah cerita gambar dari tokoh pewayangan Petruk. Ambil segi positif dari cerita gambar Petruk. Lestarikan budaya Indonesia dan warisan leluhur. Terus support channel ini agar tetap berkarya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.